Selamat datang di perkuliahan patogenesis penyakit degeneratif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, kita akan tahu apa saja yang menjadi bahan bahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian, lalu klasifikasi, etiologi, gambaran klinis, mekanisme terjadinya, penata laksanaan dan pencegahan dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi diabetes mellitus ini adalah salah satu penyakit yang prevalensinya terus mengalami peningkatan, baik di Indonesia sendiri maupun di dunia. Dan lebih sering adalah di negara maju maupun negara berkembang pun, diabetes mellitus ini merupakan salah satu masalah global atau masalah kesehatan utama di masyarakat. Menurut WHO sendiri, memperkirakan bahwa lebih dari 346 juta orang di Indonesia mengidap diabetes mellitus. Jumlah ini mungkin bisa jadi 2 kali lipat pada tahun 2030 apabila tanpa dilakukan intervensi atau tanpa dilakukan perlakuan untuk mengurangi jumlah dari penyakit ini. Hampir 80% kematian diabetes terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebelumnya saya akan bahas bahwa biasanya nih di masyarakat diabetes mellitus ini sering kita sebut dengan penyakit kencing manis. Karena memang penderitanya sering kencing dan rasanya manis sehingga sering sekali dikerumunin oleh semut. Mengapa demikian? Karena tingginya kadar gula yang terkandung pada air seni oleh penderita diabetes. Diabetes ini adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Ada pengertian hiperglikemia adalah gula darah yang meningkat yang merupakan efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem imun, khususnya pada syaraf dan pembuluh darah. Untuk pengertian ini dikemukakan oleh WHO. Ada berbagai penelitian lain, yaitu pengertian menurut American Diabetes Association atau ADA. Jadi diabetes ini adalah kelompok gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, dan keduanya. Hiperglikemik kronik berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi beberapa organ tubuh, terutama pada mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Maka sering sekali ketika kita melihat atau menemukan orang yang menderita diabetes, biasanya sering sekali organ-organ tubuh lain itu juga berpengaruh. Lalu kesimpulannya adalah diabetes sendiri adalah sekumpulan gejala yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah sebagai akibat defisiensi insulin, baik relatif maupun absolut. Ada beberapa klasifikasi dari diabetes mellitus. Dari American Diabetes Association maupun dari WHO mengklasifikasikan bahwa penyakit DM itu ada 4, yaitu DM tipe 1 atau biasa kita sebut diabetes mellitus tergantung insulin atau DMT1.
Lalu ada diabetes mellitus tipe 2, yaitu diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Lalu ada diabetes mellitus gestasional atau DMG, dan diabetes tipe lain. Yang pertama akan kita bahas adalah diabetes mellitus tipe 1. Diabetes ini juga disebut sebagai juvenile diabetes atau insulin dependent diabetes mellitus. Jumlah penderita sekitar 5-10% dari seluruh penderita diabetes. Dan umumnya untuk diabetes tipe 1 ini biasa terjadi pada usia muda, yaitu 95%-nya itu di bawah 25 tahun. Ditandai dengan terjadinya kerusakan sel beta pankreas yang disebabkan oleh proses autoimun. Akibatnya terjadi defisiensi insulin absolut. Diabetes tipe 1 ini merupakan penyakit yang tidak dapat dicegah. Dan pada penderita diabetes tipe 1 biasanya memiliki kesehatan dan BP yang normal. Respon insulinnya juga normal. Jadi penyebab utama dari kehilangan sel beta pankreas pada DM1 ini adalah kesalahan reaksi autoimunitas yang menghancurkan sel beta pankreas. Reaksi autoimunitas ini dapat dipicu juga dengan adanya infeksi di dalam tubuh. Dan tingkat glukosa rata-rata pada diabetes tipe 1 ini harus mendekati normalnya, yaitu 80-120 mg per desiliter, dan apabila kadar gula darahnya adalah di atas 200, maka biasanya akan timbul-timbul gejala yang disertai dengan rasa tidak nyaman dan terlalu sering buang air kecil biasanya kalau untuk penderita diabetes mellitus, sehingga kalau tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup maka akan terjadi dehidrasi. Lalu yang kedua kita bahas adalah diabetes mellitus tipe 2 atau biasa kita sebut non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM atau adult onset diabetes. Jumlah penderita pada diabetes tipe 2 merupakan kelompok yang paling besar. Biasanya 90-95% itu dari seluruh kasus diabetes yang terjadi. Dan biasanya untuk DM tipe 2 ini terjadi pada usia dewasa, yaitu di pertengahan kehidupan, dan paling banyak untuk prevalensinya adalah pada laki-laki dibandingkan perempuan. Penyebabnya yaitu karena resistensi insulin, jumlah reseptor insulin pada permukaan sel berkurang. Faktor penyebabnya bisa karena obesitas, terutama tipe sentral, diet tinggi lemak, rendah kalori, kurangnya aktivitas tubuh atau aktivitas fisik, serta faktor keturunan. Faktor obesitas sentral diketahui sebagai faktor terjadinya resistensi terhadap insulin, yaitu karena biasanya dikaitkan dengan pengeluaran hormon tertentu yang merusak toleransi glukosa, yaitu 90%. Pasien diabetes mellitus tipe 2 ini juga mengalami obesitas sentral, yaitu obesitas dengan penumpukan lemak di daerah perut.
Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional, yaitu paling banyak terjadi pada wanita hamil yang belum pernah mengidap diabetes, tetapi ketika hamil dia memiliki kadar gula darah yang cukup tinggi selama kehamilannya. Dan DMG ini adalah gangguan toleransi glukosa berbagai derajat yang ditemukan pertama kali pada saat kehamilan. Jadi DMG ini menunjukkan gangguan toleransi glukosa yang relatif rendah, sehingga biasanya jarang memerlukan pertolongan dokter. Pada wanita yang mengalaminya, biasanya memiliki homeostatis glukosa relatif normal selama paruh pertama kehamilan, yaitu sekitar usia 5 bulan, dan bisa mengalami defisiensi insulin relatif pada paruh kedua. Tetapi ketika sudah tidak hamil atau sudah melahirkan, biasanya gula darahnya juga akan berangsur normal ya. Lalu yang terakhir adalah diabetes tipe lain. Jadi DM ini tuh spesifik karena disebabkan oleh berbagai kondisi seperti kelainan genetik yang spesifik, yaitu kerusakan genetik sel beta pankreas, lalu kerja insulin, penyakit pada pankreas, gangguan endokrin lain, infeksi, obat-obatan, dan yang lainnya. Untuk diagnosis DM, jadi bagi orang dewasa itu kalau DM itu biasanya dilakukan dengan pemeriksaan kadar glukosa darah atau gula darah. Nah, pada tabel ini adalah kadar-kadar gula darah sewaktu puasa sebagai penyaring atau salah satu cara untuk mendiagnosis adanya DM. Jadi ada beberapa kriteria diagnosis. Di sini saya akan menyebutkan menurut Perkeni. Jadi diagnosis diabetes mellitus ini dipastikan bila yang pertama adalah apabila terdapat keluhan khas diabetes, biasanya poliuri, polidipsi, polipagia, yaitu dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan disertai dengan pemeriksaan glukosa darah yang tidak normal. Biasanya gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 atau gula darah puasanya itu lebih dari 126. Lalu diagnosis kedua misalnya tidak punya keluhan ya. Jadi terdapat keluhan yang tidak khas, lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi, pruritus sulfe, disertai pemeriksaan kadar glukosa darah yang tidak normal, yaitu seperti yang tadi, yang diperiksa pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Ini adalah skema patofisiologi diabetes. Jadi ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Yaitu sama-sama karena defisiensi insulin. Untuk DM tipe 1 ini karena reaksi autoimun, lalu makanya terjadi kehancuran dari sel beta pankreas, makanya sampai hiperglikemi dan sebagainya. Kadang pada penyakit diabetes juga terjadi penurunan berat badan, lalu karena pembatasan diet, intake yang tidak normal, sehingga menyebabkan resiko kekurangan nutrisi. Makanya pada orang yang diabetes yang sering kita temukan adanya penurunan berat badan secara signifikan. Jadi patofisiologi diabetes, tubuh itu memerlukan bahan bakar untuk menjalankan berbagai fungsi sel.
Nah, bahan bakar ini adalah energi, yaitu yang termasuk ke dalam bahan bakar ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Pemecahan menjadi zat-zat yang termasuk ke dalam energi ini di dalam tubuh mengalami pemecahan menjadi zat yang sederhana dan proses pengolahannya lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Jadi proses pembentukan energi ini terutama bersumber dari glukosa, sehingga memerlukan proses metabolisme yang rumit. Jadi pada metabolisme ini insulin memegang peranan penting, yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel untuk selanjutnya diubah menjadi energi. Dan apabila pada keadaan normal, glukosa ini diatur oleh insulin yang diproduksi sel beta pankreas. Sehingga glukosa darah di dalam tubuh juga normal. Lalu insulin ini adalah artinya suatu zat atau hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas pada pulau Langerhans. Tiap pankreas ini mengandung 100.000 pulau dan tiap pulaunya ini berisi 100 sel beta. Jadi insulin ini memegang peranan penting dalam mengatur kadar gula darah dan koordinasi penggunaan energi oleh jaringan. Jadi apabila insulin ini nggak ada atau tidak dikenali reseptor, maka glukosanya juga tidak dapat masuk ke sel, sehingga glukosa yang ada di sel ini kadarnya malah akan meningkat. Jadi bila tidak ada glukosa yang di metabolisme pun, maka juga tidak ada energi yang terbentuk sehingga tubuh pun menjadi lemah. Pada keadaan diabetes, tubuh ini relatif kekurangan insulin, sehingga pasti pengaturan glukosa darahnya juga menjadi kacau dan tidak stabil. Walaupun kadar glukosa darah sudah tinggi, tetapi pemecahan lemak dan protein menjadi glukosa ini melalui proses gluconeogenesis di hati tidak dapat dihambat karena insulin yang kurang atau resisten, sehingga kadar glukosa darahnya akibatnya adalah meningkat. Akibat dari ini maka muncul gejala diabetes seperti poliuri, polidipsi, polipagi, lemas, dan BB menurun. Jika keadaan diabetes ini dibiarkan atau tidak dilakukan penanganan, maka akan terjadi kegawatan diabetes, yaitu ketoasidosis yang sering menimbulkan kematian. Ada gejala-gejala dari diabetes mellitus. Jadi secara umum ini gejala dan tanda penyakit diabetes ini dibagi menjadi dua kelompok. Jadi gejala akut dan tanda dini, serta gejala kronis. Yaitu untuk gejala akut dan tanda dini ini adalah penurunan berat badan, rasa lemah, lelah, lalu ada poliuri, sering kencing, polidipsi, banyak minum karena dehidrasi, lalu ada polifagi, yaitu banyak makan. Untuk gejala kronisnya biasanya ada gangguan penglihatan, jadi berupa pandangan yang kabur, jadi sering menyebabkan ganti kacamata. Lalu yang kedua adalah gangguan syaraf atau syaraf tepi ya, biasanya itu berupa rasa kesemutan, terutama pada malam hari, sering terasa sakit dan rasa kesemutan di kaki. Yang ketiga adalah gatal-gatal dan bisul. Gatal umumnya dirasakan pada lipatan kulit di ketiak, payudara, alat kelamin. Bisul dan luka lecet terkena sepatu dan jarum yang lama sekali sembuh. Jadi biasanya pada pasien diabetes ini kalau misalnya beberapa kasus apabila pasien ini terluka, biasanya sulit sembuhnya. Terus ada rasa tebal pada kulit. Jadi menyebabkan penderita lupa memakai sandal dan sepatunya.
Lalu ada gangguan fungsi seksual, dapat berupa gangguan ekresi impoten yang biasanya disebabkan karena gangguan pada syaraf nih. Jadi bukan karena kekurangan hormon, yaitu testosteron. Yang terakhir adalah keputihan. Jadi pada penderita wanita, keputihan dan gatal sering dirasakan disebabkan adanya penurunan daya tahan tubuh. Lalu ada faktor resiko diabetes mellitus. Jadi ada dua faktor resiko di sini. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi atau diubah. Untuk faktor resiko yang tidak dapat diubah itu adalah usia dan keturunan. Usia biasanya faktor pada dewasa. Semakin bertambah usia atau umur, maka kemampuan jaringan untuk mengambil glukosa pun juga akan turun. Jadi lebih banyak terjadi pada orang di atas 40 tahun. Yang kedua adalah keturunan, jelas. Pasti ketika memiliki keturunan atau genetik yang menderita diabetes, maka otomatis kita juga punya faktor risiko yang besar gitu. Jadi penyakit diabetes ini memang bukan penyakit menular, tetapi penyakit yang diturunkan. Lalu faktor risiko yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau diubah. Yang pertama adalah pola makan yang salah. Pola makan yang salah atau cenderung berlebihan pasti menyebabkan timbulnya obes. Dan obes sendiri merupakan salah satu faktor predisposisi utama dari penyakit DM. Lalu yang kedua adalah aktivitas fisik yang kurang. Jadi kurangnya aktivitas fisik maka kurang juga untuk bisa membakar energi. Sehingga tubuh pun akan menyebabkan tubuh untuk kelebihan energi dalam tubuh sehingga disimpan dalam bentuk lemak. Dan penyimpanan yang berlebihan maka akan menyebabkan obesitas. Lalu yang ketiga adalah obesitas. Jadi obesitas ini merupakan memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya diabetes mellitus. Lalu ada stres. Stres ini bisa mengarah ke kenaikan berat badan, terutama karena hormon stres yang utama atau kortisol. Jadi kortisol yang tinggi ini menyebabkan peningkatan pemecahan protein tubuh, sehingga terjadi peningkatan trigliserida darah, terus penurunan penggunaan gula tubuh, sehingga biasa kita sebut dengan yang namanya hiperglikemia. Lalu ada pemakaian obat-obatan. Jadi tergantung riwayat konsumsi dari obat. Misalnya mengkonsumsi golongan obat yang mengandung kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, nah itu dapat menyebabkan terjadinya diabetes. Lalu di sini ada yang namanya pencegahan. Jadi ada primer, sekunder, tersier. Yang pertama kita bahas ini adalah pencegahan primer. Jadi tujuan dari pencegahan primer ini adalah mencegah seseorang terserang dari penyakit diabetes. Nah, dengan cara yang perlu dilakukan adalah membiasakan makan dengan pola makan gizi seimbang. Jadi jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Beraneka ragam, aktivitas fisik, BBI. Yang kedua, mempertahankan BB dalam batas normal. Dilakukan dengan pengukuran berkala biasanya, yaitu untuk menjaga BB biasanya untuk olahraga teratur. Lalu olahraga sendiri biasanya kan membakar kalori nih.
Biasanya menurunkan lemak dan glukosa darah, memperbaiki resistensi insulin, lalu memperbaiki peredaran darah, serta menjaga tensi stabil. Yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas fisik. Salah satunya adalah dengan jalan kaki, naik turun tangga, dan membersihkan rumah. Lalu untuk yang ketiga, menghindari zat gizi atau obat yang dapat mencetuskan timbulnya diabetes. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Tujuannya untuk mendeteksi diabetes secara dini, mencegah penyakit tidak menjadi lebih parah, dan mencegah timbulnya komplikasi. Yang jelas tetap melakukan pencegahan primer, lalu pengendalian gula darah agar tidak terjadi komplikasi diabetes, dan mengatasi gula darah dengan obat-obatan baik oral maupun suntikan. Nah, kalau konsumsi obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter ya, jadi tidak asal-asalan. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Tujuannya untuk bertujuan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut dari komplikasi yang terjadi. Biasanya dilakukan dengan pemeriksaan pembuluh darah pada mata, lalu pemeriksaan otak, dan pemeriksaan tungkai. Pengaturan pola makan, kebiasaan makan, dan obesitas itu sangat berhubungan erat dengan kejadian diabetes. IG atau indeks glikemik merupakan indikator kenaikan kadar gula darah dalam waktu 3 jam meningkat setelah makan sesuatu. Jadi semakin tinggi nilai indeks glikemik pada bahan makanan, semakin juga cepat menaikkan glukosa darah. Faktor IG perlu diperhatikan, yaitu proses pencernaan yang lambat, serta responnya meningkat dan menurunkan GD setelah makan. Makanan yang rendah IG akan membantu mengatur kadar gula darah pada orang yang DM. Jadi tinggi rendahnya nilai indeks glikemik ini berpengaruh juga terhadap kecepatan mencerna bahan makanan yang dikonsumsi. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks glikemik makanan. Yang pertama adalah cara memasaknya. Jadi semakin banyak proses pengolahan dan pemasakan, semakin tidak memerlukan pencernaan juga di usus. Oleh karena itu, IG-nya maka akan semakin meningkat. Yang kedua adalah bentuk fisik dari makanan. Jadi semakin tinggi kandungan serat di dalam bahan makanan, maka perlahan dicerna. Artinya bahan makanan tersebut memiliki IG yang rendah. Ada juga jenis kandungan pati dan serat, gula, rendahnya gelatinisasi, infagren, lemak, interaksi antara protein dan lemak dan tepung, dan juga zat anti-aging. Dan ini adalah contoh beberapa jenis dari bahan makanan dan kadar indeks glikemiknya ya. Bisa dibaca. Lalu ada beberapa kategori indeks glikemik pada makanan dan jenis makanan yang dapat mempertahankan kadar gula yang tinggi dalam waktu lama. Biasanya kita sebut dengan glycemic load yang tinggi. Jadi untuk mengetahui kadarnya ada rumus dari glycemic load, terus ada juga nilai referensi dari GL. Jadi ada ini berbagai macam kombinasi, bisa dibaca kombinasi
indeks glikemik dan GL dalam makanan. Jadi ada IG dan GL yang tinggi, itu misalnya contohnya sirup, soft drink, kue kering, dan tar. Lalu IG-nya rendah, GL-nya tinggi seperti jus buah tanpa gula. Ada IG tinggi dan GL rendah itu misalnya wortel import dan kentang. Kalau IG dan GL rendah itu biasanya kedelai dan hasil olahannya. Jadi terima kasih. Sekian untuk materi dari saya pada mata kuliah patogenesis penyakit degeneratif. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan dikemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.